pertanyaannya kan kita punya tugas yang lebih mulia, bukan hanya being dermawan ya. Nah, itu kan juga nggak etis, Mhm. ya kan? Nggak etis ya. Itu kan yang suka dimanfaatkan secara politik, mohon maaf lah ya. Ya idealnya kalau kita mendevelop people atau develop community development itu artinya kita bantu mereka. Halo sahabat CFCD, bersama saya kembali Rista Adis. Di kesempatan kali ini kita akan membahas terkait topik yang cukup menarik nih, yaitu CSR bukan tontonan kedermawanan. Nah, sebelum kita langsung masuk ke topiknya, jangan lupa untuk di-like, komen, dan share ke teman-teman kalian. Nah, bersama saya pada kesempatan kali ini ada Pak Tendri. Selamat pagi, Bapak. Halo, pagi. Oke, Assalamualaikum. jadi Pak Tendri ini merupakan Ketua Umum CFCD dengan pengalaman yang bertahun-tahun ya Pak ya di dunia CSR 24 gitu, tahun. 24 tahun, nah luar biasa ya. Nah jadi pada kesempatan kali ini kita mau sharing-sharing nih sama Pak Tendri terkait pemikiran-pemikirannya Bapak, kemudian mungkin kayak saran dan masukan kali ya Pak ya terkait dunia per-CSR-an ini. Jadi balik lagi nih Pak ke topik tadi itu kan, topik yang mau kita bahas CSR bukan tontonan kedermawanan sosial. Nah, kalau menurut Bapak nih Pak, kalau untuk kegiatan kan banyak ya Pak ya, kegiatan-kegiatan misalkan, sunat massal, kemudian kegiatan operasi katarak, seperti itu yang dilakukan oleh perusahaan. Menurut Bapak itu tuh termaksud CSR nggak sih Pak? Oke, ini kayaknya masih topik yang sama ya kemarin ya. Mhm. Oke, tapi nggak Dalemin apa-apa. lagi nih Pak kita. Ya, sebagai pengayaan ya daripada topik-topik kita, karena seringkali terjadi mix up ya, Mhm. cara apa pemahamannya suka keliru. Tapi nggak apa-apa, memang tugas saya di sini kan mengedukasi ya, mengedukasi publik ya. Nah, jadi memang kegiatan-kegiatan itu sebetulnya by definition itu bukan CSR. Ya, tapi itu masuk kegiatan-kegiatan kedermawanan sosial. Kedermawanan, Ya, oke. nah cuman pertanyaannya kan kita punya tugas yang lebih mulia, bukan hanya being dermawan ya, untuk memberi ini dan itu kepada masyarakat kita dan Mhm. membiarkan mereka tetap miskin. Nah, itu kan juga nggak etis. Mhm. Ya kan, nggak etis ya. Itu kan yang suka dimanfaatkan secara politik, mohon maaf lah ya. Ini bukan podcast politik ya. Oke. Oke, nah jadi, kan sering kali orang miskin tuh dieksploitasi, dimanfaatkan suaranya ya, tapi Mhm. sudahlah itu topik berikutnya lah ya, atau Oke. bukan di Bukan sini di sini bukan bukan di di sini sini, ya Pak ya, di tempat lain. Oke tempat baik. lain. Nah anyway, jadi, bayangkanlah dulu di BUMN itu ya, itu ada namanya PKBL, PKBL, Program program Kemitraan dan Bina Lingkungan. dulu ya, Pak, Iya ya? dulu, Mhm, sebelum shifting atau beralih ke namanya sekarang TJSL, Tanggung tanggung Jawab jawab Sosial dan dan lingkungan. Lingkungan. Oke, kenapa tuh, Pak, Kebayang dulu? ya kebayang nggak waktu zamannya dulu PKBL, Mhm, itu program-program kayak itu banyak banget ya, sunatan massal lah, bibir sumbing lah, katarak lah, nothing wrong dengan itu sebetulnya. Nah tetapi sebetulnya mari kita naik satu oktav lah, bahwa the purpose untuk CSR itu kan juga antara lain adalah untuk community development. mhm, Ya bukan pemberdayaan ya, Pak, ya? Not pemberdayaan, only being dermawan gitu. betul. Nah jadi esensinya begini, ya idealnya kalau kita mendevelop people atau develop community development itu artinya kita bantu mereka, ya supaya bisa nyunatin anaknya sendiri, bisa Mhm, nyekolahkan anaknya sendiri kalau bisa mhm, hari ini, bisa mengirim anaknya, ke klinik ya klinik. untuk berobat, ya, bisa beliin sepatunya. Tapi itu nonsens kalau mereka tuh tidak berdaya. Kalau mereka masih tetap di bawah garis kemiskinan, boro-boro buat beli sepatu anaknya, Mhm, boro-boro buat nyunatin anaknya ya. Nah, mhm tetapi mhm, jangan lupa, saya masih ingat nih ya, ini soal sunatan massal aja ya. Saya masih ingat tuh ya, kapan saya disunatin, mhm. Oke. ya. Kemudian di mana ya. Nah, buat saya sebagai sebagai apa namanya, sebagai muslim, sunatan massal itu punya perspektif, ritual keagamaan Mhm, sebagai bagian daripada inisiasi, sebagai laki-laki, mhm, anak muda muslim ya, lelaki muslim kan. Nah, jadi artinya ada sisi, syar'inya, ajarannya, bukan hanya semata-mata dari perspektif kesehatan ya, mhm, kira-kira seperti itu. Nah, sehingga tentu ya, akan melekat. Nah, udah begitu sekarang ya, bayangkanlah ada sebuah perusahaan besar,
Mhm. kegiatannya sunatan massal, ya dan sebagainya. Nggak ada nothing wrong. Tapi kenapa sih? Bukankah mereka mampu membantu masyarakat ya sekitarnya supaya mereka berdaya dan mampu menyunatin anak-anaknya sendiri. Itu esensi dan meaning daripada community development, begitu. Jadi lebih naik 1 oktav, kayak kalau misalkan bisa lebih naik kenapa harus ngasih-ngasih terus gitu ya, Pak, Nah ya itu maksudnya? dia. Ini yang menyedihkan lagi. Kan isinya ini kan perusahaannya ya. Saya tahu lah ini ya perusahaannya kan perusahaan perusahaan canggih lah Mhm, ya, perusahaan besar. mhm. Kalau perusahaan besar kan di situ mestilah mampu meng-hire orang-orang hebat lah, Mhm. sarjana, Sarjana, S2, sarjana, S3. S2, kan banyak Mhm. lah. Nah tetapi kan menyedihkan kalau programnya sesimpel itu, gitu. Padahal kalau untuk meng-hire orang-orang, apa ya istilahnya, yang emang di bidang itu, harusnya ada program-program yang lebih baik lagi, yang lebih bermanfaat, yang tujuannya lebih Betul. tepat, bukan tepat sasaran, gimana ya, Memberdayakan lah. lebih lebih dalam lah, istilahnya lebih reach gitu ya, harusnya, Ya, ya lebih dibandingkan yang meaningful lah. sederhana, heeh, Nah, jadi meaningful, gini bener. ya, ya bayangkan ya, kalau hanya untuk bungkusin beras, Mhm. nyeret-nyeret kambing, bawa ngasih-ngasih ayam, itu kan nggak perlu sekolah. Tapi sebenarnya tadi menarik ya Pak, kalau misalkan tadi kan, PKBL ya, shifting ke TJSL, Hmm. itu tuh kenapa Pak? Ada hubungannya kah dengan tadi banyak Oh kegiatan-kegiatan yang ya, memang salah satu reasonnya mhm, adalah dulu pada waktu PKBL tuh program-programnya karena bina lingkungan mhm? ya so simple ya, Oh, yang banyak bahkan kegiatan-kegiatan yang sifatnya karitatif. mhm, Ya, seperti tadi yang kayak sunatan tadi, massal dan oke. sebagainya, itu banyak banget, ya. Karena pada waktu itu belum ada ketentuan-ketentuan, ya pokoknya kamu bisa melaksanakan kegiatan-kegiatan Pokoknya ada sosial, kegiatannya, ada kegiatan udah sosialnya, selesai gitu ya Pak ya? selesai. Nah, jadi artinya dia tidak mungkin memberikan manfaat tetap aja buat masyarakat ya, tetapi dampaknya itu kan short term, Mhm, tidak ada sustainability-nya, tidak bener, ada kemampuan sustainability ya ininya, pemberdayaan. poinnya. Betul. Tidak ada pemberdayaannya juga. Nah, yang ideal bagaimana kita mengembangkan masyarakat itu adalah memberikan bantuan-bantuan supaya someday mereka akan berdaya. Nah, sama dengan BLT. Tahu BLT singkatannya apa? Apa tuh Pak? Bantuan langsung telas. Ah, Tahu telas nggak? tunai, Habis. No, 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 no. langsung Habis. habis, Bantuan oh, langsung habis. Artinya ada apa? Artinya itu kan konsumtif. mhm. Tidak memberdayakan Jadi masyarakat. dikasih sekian, ya udah buat That's all. Sudah habis. pengeluaran saat itu aja gitu ya, Betul. Pak, ya? Hanya untuk komisi Nggak ada jari itu aja. sustainability-nya, Nggak balik ada. lagi. Nah, makanya yang ideal itu ya pada waktu penerapan CSR Mhm, itu adalah bagaimana program ini mampu memberdayakan manusia, masyarakat ya, supaya mereka itu berdaya dan mampu ya meningkatkan kualitas hidupnya, ya, keluar dari garis kemiskinan. Kan idealnya seperti itu. oke, tapi memang idealnya kan seperti itu, Pak. Nah, tapi Pak, masyarakat Indonesia kan kalau dari yang ada sekarang, kan memang kenyataannya seperti itu gitu, Pak. Mungkin butuh yang tadi, operasi katarak, sunatan massal, kalau gitu gimana, Pak, menurut Bapak? Memang, ya kita juga tidak saya juga tidak menutup mata lah dari fakta-fakta bahwa memang masih poverty Mhm, kemiskinan memang masih masih banyak. Tapi kan begini, Mbak, mereka kan masih punya kaki, masih mhm, punya tangan. Kalau difabel barangkali mungkin kita bisa pahami, iya, ya, bisa kita pahami. Karena secara ekonomi dia tidak berada di kurva ekonomi, mhm, ya. Artinya kalau nggak dikasih bantuan nggak makan, titik. iya, Nah, tapi kalau orang yang masih memiliki indera, memiliki, eee, pokoknya masih lengkap, lengkap, masih sehat, sehat, mhm. seharusnya kan lebih baik diberdayakan, supaya jangan jadi beban terus-menerus. Agar someday dia bisa berdiri di kakinya sendiri gitu ya, Betul, Pak, ya? iya, magic aja kan berdaya, Mhm. gitu. Oke, tapi ini ada satu lagi nih teman-teman yang menarik. Kan tadi judul besarnya nih CSR bukan tontonan kedermawanan sosial ya, Pak, ya. Tapi kalau menurut Pak Tendri, batasan dari suatu program itu tuh kayak dibilang dipertontonkan atau kayak dibilang show up, itu apa sih, Pak, kalau menurut pandangan Bapak? Beginilah, ya jadi Mhm, kadang-kadang kita over lah, ya, jadi jatuhnya, itu jadi seperti
mempertontonkan kemiskinan, mengeksploitasi kemiskinan, jadi tontonan kedermawanan sosial, ya kan? Bayangkanlah ada sebuah orang kaya, bahkan pejabat nih, ya, ngasih amplop, angpau pada waktu Lebaran, Mhm. sampai orang-orang tua, nenek-nenek pada berdesakan, ada yang keinjak-injak Ngantri. kakinya, ngantri, ada yang kegencet dan sebagainya. Itu kan dampak yang harusnya udah bisa diantisipasi. Nah, kalau itu tujuannya, itu kan cuman hanya jadi tontonan Hanya keder show up show tadi up ya? doang ya, kedermawanan sosial. Oke. Nah, tapi kalau misalnya ya, eee, mengekspos itu untuk memberitahu kepada the rest of the people, kepada publik bahwa, kita punya masalah-masalah sosial loh, yang memberikan inspirasi, it's okay buat saya. Ya karena justru itu mengundang empati dan simpati masyarakat luas untuk menyelesaikan masalah-masalah sosial secara bersama. Jadi tergantung dari redaksi berita itu redaksi program itu diberitakan gitu ya, Pak, ya? Perspektifnya, Bisa, ya settingannya lah ya. settingannya, Kalau mhm, hanya untuk gue orang baik nih ya, bagi-bagi nih. Nah, mhm. itu kan Secara apa ya, kayaknya kurang gitu ya, Pak, kayaknya ya? kurang kurang sreg lah ya. Mhm, Nah, tetapi ada juga misalnya ya, kita sebuah kegiatan itu mengekspos masalah misalkan kelangkaan air mhm. di suatu tempat wilayah. Oh, apalagi sekarang media sosial, satu orang nih ngupload satu terus viral gitu ya, Pak, Oh ya, iya. misalkan? Nah, itu itu Mhm, itu itu very positif karena kalau tidak mhm, ya, itu juga mungkin tidak pernah akan menjadi perhatian publik. bener. Banyak kan? Jadi banyak masalah-masalah yang sebenarnya tuh ada, tapi nggak Ada, kelihatan nggak gitu ya, Pak, ya? kelihatan. Nggak Ingat nggak keangkat, mhm. kasus yang jalan berlubang Oh, iya di yang mobilnya Lampung, lompat-lompat ya, Pak, ya? misalnya seperti itu, tanpa ya jurnalisme, public journalism, Mhm. ya, ya Itu nggak akan keangkat nggak ya akan masalahnya dan keangkat. mungkin jalanannya sampai sekarang akan tetap Mungkin seperti itu, akan begitu mungkin. saja. Nah, itu kan juga berfungsi sebagai kontrol sosial. Jadi kadang-kadang ya masalah-masalah seperti itu juga kadang-kadang juga bagus, good for us untuk apa? Menyampaikan, Menginspirasi. menginspirasi bahwa ini loh ya kita masih punya masalah-masalah sosial. Asal Mhm, jangan dieksploitasi. Nah, karena oke. nanti jatuhnya akan mudah kelihatan kok settingannya, ya. Apakah ini program itu atau kegiatan itu hanya semata-mata untuk ya Mhm, mempertontonkan tontonan kedermawanan sosial atau memang bertujuan baik supaya masalah-masalah sosial terselesaikan. terselesaikan Bisa tadi beda, ya, Pak, kita ya? bisa bedakan kok. Iya 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 iya. Jadi emang kalaupun kita mau membuat atau, mendesain program CSR, pertama juga harus ada ilmunya tadi, terus kedua Ya, sebisa mungkin harus yang, apa ya istilahnya, Pak, programnya tuh memberdayakan gitu. ya itu magic word-nya adalah memberdayakan. Nah, Memberdayakan sekarang tadi ya, coba kita lihat poin yang harus apa yang menjadi berdaya. digarisbawahi. Mhm. Ya, kalau misalkan cuma bagi-bagi amplop, pulang buat beli beras selesai urusan. Tadi apa, Nah, Pak, bahasa istilahnya BL, oh, bantuan ya langsung seperti BLT lah misalnya. BLT, bantuan langsung telas. telas. Ya, aslinya kan bantuan langsung tunai, Mhm, ya karena tetapi seringkali jangan lupa, ya banyak sekali, ya itu salah alamat tuh. Orang yang masih segar bugar sehat ya dikasih BLT juga. Padahal kalau misalkan orang itu dimobilisasi untuk ya bersihin sampah sepanjang jalan, bikin gorong-gorong, bayangin kampungnya bisa jadi bersih. Gimana sih? Kenapa BLT itu tidak desain yang lebih produktif? mmm, Mereka orangnya juga menjadi lebih sehat, nyapu jalanan, kampungnya sendiri, dikasih BLT, kayak kayak sekaligus juga menghidupkan apa namanya semangat gotong royong seperti dulu, mhm, dulu ya, menghidupkan kembali ya. menghidupkan Oke kembali oke oke oke. semangat gotong royong. Pak, engine-nya ya insentifnya BLT. Nah, kan keren tuh. Ya, itu kan Hmm, money transfer kepada mhm. society, kepada masyarakat, which is good. Jadi ada sustainability-nya juga ya, Pak, ya? Bukan Ya, mhm, ya minimal banget itu memberdayakan. Ada memberdayakannya, ya, ada Pak, ya? ada spirit yang positif yang di share dengan masyarakat bahwa kita willing to apa berbagi ya, tapi tolong dong bersihin kampungmu misalnya. Nah, itu kan dapat dua orangnya dapat tertolong bisa makan ya kan, tetapi kampungnya jadi bersih. Nah, kalau Mhm, BLT didesain dengan agak smart mhm. kan keren, Mbak. Iya, lebih lebih manfaatnya tuh lebih Lebih terasa kelihatan. gitu ya. Oke oke oke. Tapi ini Pak, karena waktu kita sedikit nih ya Pak ya, mungkin kalau bisa aku simpulin terkait CSR bukan tontonan kedermawanan sosial, mungkin yang pertama adalah it's okay kalau memang mau mengadakan program-program kedermawanan.
dengan garis bawahi kalau bisa disertakan juga dengan pemberdayaannya tadi ya Pak, kata Ya, kuncinya. Dan kalau bisa juga bukan untuk tujuannya mempertontonkan, tapi untuk menginspirasi. menginspirasi. Oke deh, mungkin sekian dulu ya Pak ya dari kita. Sharing-sharingnya nih, semangat dan sukses terus, sehat Oke, selalu untuk Pak Tendri, dan untuk teman-teman jangan lupa ya untuk di-like, di-komen, dan di-share ke teman-temannya untuk episode-episode menarik lainnya. Oke, mungkin sekian dari saya. Saya Rista Adis. Sampai jumpa kembali.